Oke, selamat pagi. Kembali lagi bersama kita dalam podcast pagi ini bersama saya Victor dan ditemani sama Pak Aldi sebagai dosen di salah satu dosen di destinasi pariwisata. Pagi Victor. Selamat pagi, Pak. Oke. Kali ini kita akan membicarakan terkait dengan isu-isu pariwisata ya. Wih, berat ya? Wah, Oke, baik. Pagi-pagi sudah berat ya. Jadi dalam perkembangannya pariwisata yang khususnya ini kita bicara pada pariwisata yang berlokasi di Bali atau lokusnya itu di Bali ya dalam arah Oke. pengembangannya itu, Pak. Mm-mm. Oke, jadi baik. Silakan mungkin perkenalkan. Perkenalan dulu. Ya. Oke, baik. Halo semuanya, nama saya Aldi Lasso. Saat ini ya seperti yang saya panggil Kak Victor ya. Ya, Kak Victor sampaikan saya salah satu dosen di Prodi Destinasi Pariwisata. Saat ini juga kebetulan saya menjabat sebagai dekan di Fakultas Interdisiplin. Ya, begitu? Terima Ya. kasih, Pak. Oke. Kayaknya kita langsung aja dengan pembahasan yang Ya, baik. agak sedikit berat ya. Berat ya? Berat. Oke. Oke, nah itu pertama ini Pak, saya mau bertanya dulu sedikit dalam perspektif pariwisata itu sekarang Bali itu arahnya kemana begitu? Kalau kita lihat dari perkembangannya itu, bahkan dari perkembangan pariwisata mula-mula di Bali itu hingga saat ini begitu. Oke. Bicara tentang Bali, saya harus tarik ke belakang dulu ya. Tentang posisi Bali saat ini di Indonesia. Bagaimana Bali bisa sekarang kan Bali masih the top, the highest atau the most popular international destination in Indonesia gitu ya. Jadi Bali sendiri sudah punya sejarah panjang bahkan sebelum Indonesia itu ada. Jadi Bali ini awalnya digagas oleh pada zaman pemerintahan Belanda begitu zaman dulu untuk menjadi Hawaii kedua, alternatif ya Hawaii. Begitu karena zaman dulu Hawaii menjadi salah satu daya tarik luar biasa dan pemerintahan Belanda berusaha membuat suatu tandingan dan Bali ini dianggap sebagai sebuah destinasi yang memiliki alam yang mirip dengan Hawaii sehingga dari zaman dahulu Bali sudah menjadi international destination. Itu dulu begitu. Sehingga dari sejarah panjang itu akhirnya ketika Indonesia merdeka ya pemerintah Indonesia menangkap ini begitu ya. Nah, sehingga sampai sekarang Bali masih menjadi tujuan pariwisata internasional dengan banyak sekali wisatawan internasional yang berkunjung ke sana gitu. Nah, sebagai istilahnya tandingan Hawaii, daya tarik utama yang dijual adalah ya pantai pasti. Begitu ya. Pantai, kemudian kalau Victor bisa lihat dari zaman dulu dan mungkin sekarang begitu ya, walaupun nanti kita akan ngobrol bagaimana itu bergeser begitu ya. Pantai, waves itu apa? Gelombang. Iya, gelombang, snorkeling, diving itu menjadi daya tarik utama Bali pada saat itu sampai sampai saat ini juga di beberapa spot masih menjadi daya tarik ya untuk yang surfer segala macam begitu. Dan posisinya sampai saat ini boleh dibilang Bali masih menjadi destinasi internasional nomor 1 di Indonesia. Nah, tapi ada masalahnya. Nah, itu karena awalnya menandingi Hawaii itu dari apa? Ya, karena sejarah panjang ini di kelas di prodi kita pasti juga Kak Victor sudah sering mendengar bahwa di dalam pariwisata itu ada life cycle. Ya kan? Daur hidup ya. Bahwa tidak selamanya destinasi itu akan ada di satu posisi tertentu. Ya, dia dari exploration sampai stagnation kan. Bahkan bisa turun atau naik itu kan. Sudah banyak kajian yang melihat atau mengidentifikasi Bali ini sudah di tahap yang stagnan. Salah satu contohnya adalah terminologi over tourism.
Sering didengar Ya, ya, baik di berita maupun di kajian-kajian ilmiah begitu kan, over tourism. And honestly, kalau boleh kita lihat bahwa memang benar ya, di saat-saat tertentu, terutama misalnya di Juni pertengahan ya sampai Agustus High September season ya, itu high season ya. Itu saya sendiri pernah mengalami berkunjung di masa itu atau berada di Bali di masa itu, seperti orang Indonesia yang bukan di Indonesia. Ya, ya. Bayang ya, kebayang ya. Dan itu saya rasakan juga Pak, ketika berada di Bali itu Agustus, dan waktu itu kami hiking ke salah satu gunung itu di Gunung Batur itu, dan saya merasa asing di situ. Betul. Kenapa? Karena semuanya bicara bahasa Inggris. Ya. Semuanya logat Australia waktu itu ya. Ini sampai ini yang tuan rumah saya atau mereka ya, atau saya ada di tempat yang salah dan waktu yang salah begitu ya. Nah, itu salah satu indikator over tourism sebetulnya, ketika terlalu banyak sekali sehingga salah satu, karena saya perspektifnya adalah dari community ya, salah satu potensi permasalahan yang timbul dari over tourism ini adalah bukan irisan, bentrokan horizontal yang terjadi antara visitor dengan tuan rumah begitu. Nah, contohnya adalah pastikan sudah sering lihat muncul di IG atau TikTok ya kan, yang wisatawan bentrokan antara wisatawan luar negeri dengan masyarakat lokal, dan ini adalah juga indikator-indikator ketika over tourism terjadi. Dan ini kalau Victor bisa lihat, berita itu semakin sering muncul ya. Ya. Begitu. Nah, inilah yang jadi PR Bali. Kembali lagi ke tadi pertanyaan awal, posisi Bali ketika stagnation. Tadi Kak Victor sudah bilang pilihannya ada beberapa ya. Decline atau rejuvenation. Ya, stable ya, atau rejuvenation. Nah, tentu saja kita tidak mau decline ya, seperti itu. Banyak yang sedang diupayakan atau sedang dipikirkan supaya Bali bisa rejuvenation gitu, mengalami itu begitu. Gitu kira-kira. Saya terlalu banyak bicara, tidak ya? Bahkan ya kalau kita lihat juga kayak Hawaii ataupun mengadopsi untuk menjadi ya semacam Hawaii kedua yang menandingi Hawaii itu sendiri kan begitu. Ya karena di setiap pesisir pantai itu pasti para peselancar dan lain-lain itu, bahkan di video-video reels, konten-konten kreator juga kan dari beragam daerah itu. Ya. Tuh. Nah, terkait dengan yang pesisir pantai yang dulunya menjadi daya tarik utama Bali, dulu kan sampai ada lagu Pasir Putih di Pantai Kuta lah, Pantai Kuta begitu luar biasa kan. Tapi saat ini persepsi tentang Kuta, pasti sekarang kalau tanya Pantai Kuta, ramai, kotor, ya kan? Sangat berbeda. Dulu kan pasir putih segala macam, dan ini salah satu bukti bahwa Bali mulai kehilangan daya tarik andalannya. Kenapa? Sebagai dampak dari over tourism itu. Ya, sampah salah satunya, banyak muncul di berita tentang sampah di Pantai Kuta, begitu ya, segala macam. Nah, itulah kenapa harus ada inovasi. Salah satu kunci utama di dalam pengelolaan destinasi adalah inovasi. Ingat ya, saya pernah sampaikan di kelas-kelas bahwa berhenti berinovasi adalah langkah pertama sebuah destinasi menuju kehancuran. Ingat ya, gitu ya. Kata kuncinya inovasi. Inovasi, begitu. Jadi itu inovasi. Iya. Terus ini Pak, saya mau bertanya lagi. Terus elemen seperti apa saja ini yang membuat Bali dia ada dalam posisi-posisi tersebut gitu? Oke.
Satu, kalau dari yang good point dulu ya, yang dari kekuatan dulu. Eh, Bali elemen ini saya bicara dari perspektif elemen komponen produk ya. Ya, Oke, daya tarik dulu deh. daya tarik. Bali sudah sangat lama kuat dengan alam dan budaya. Ya, Betul ya? Sebagai kita sendiri sebagai orang Indonesia ketika masuk Bali, vibe-nya beda kan? berbeda sekali. Di Mulai setiap dari sudut jalan itu kan pasti ada betul, pura gapura itu kan. panca indera kita digerakkan untuk merasakan yes Bali beda, ya kan? Mulai dari sen, aroma dupa, dupa, ya. kemudian begitu masuk Bali lagunya Musik-musik itu ya. hanya musik. ada di Bali begitu kan. Nah, itu dari sisi budaya sudah begitu kuat, belum lagi atraksi-atraksi pagelaran yang begitu banyak. Kemudian dari yang kedua adalah alamnya, ya kan? Alam dalam hal ini adalah pantai. Pantai yang seperti tadi saya jelaskan itu ada untuk yang server, marine-nya, oke. Kemudian pasir putih, ombak yang bagus untuk surfing segala macam. Itu elemen pertama adalah itu yang bagus ya, kekuatan. Tetapi sekali lagi ketika kita bicara ini sudah panjang sekali perjalanan Bali sebagai destinasi favorit, maka dua elemen ini terutama yang alam ya, menurut hemat saya dan juga beberapa banyak kajian ini sudah pada titik jenuh. Karena apa? Tadi kembali karena over tourism gitu ya. Kualitas menurun ya. Oke. Kemudian apa lagi? Experience juga menurun. Dulu bisa surfing dengan bebas. Sekarang karena terlalu banyak orang dulu bisa sunbathing di Kuta dengan tenang, tapi sekarang seperti pasar, ya kan? Misalnya di saat-saat tertentu begitu kan. Nah, itu yang buruknya gitu dari sisi daya tarik. Kalau saya lihat, kalau dari sisi fasilitas dari sisi fasilitas juga amenities juga ada bagusnya, ada kurangnya. Contohnya adalah ketika bicara pengembangan fasilitas, infrastruktur gitu ya. Ini luar biasa kan sejarah panjangnya, begitu banyak hotel dan banyak kafe, kemudian spot-spot daya tarik yang diperbagus seperti itu banyak sekali. Tapi di sisi lain juga, kalau kita merujuk kepada konsep sustainable tourism development kan ada 3 pilar toh. Satu lingkungan, 2 sosial, 3 ekonomi. Nah, ketika kita fokus kepada ekonomi saja, maka pasti ada masalah di sosial dan lingkungan. Oke. Salah satu yang dihadapi oleh Bali adalah di lingkungan dan juga tadi sosial juga kan? Betul kan? Betul. Ketika kita lihat semakin banyak bentrokan, konflik horizontal antara pendatang dengan masyarakat, dan itu kalau tidak di address kelola itu bisa menjadi lebih besar begitu kan. Nah, ini elemen amenities satu sisi baik, tapi sisi lain juga kalau tidak dikelola dia terlalu besar akan membahayakan sosial dan lingkungan. Kesediaan air bersih misalnya, ya kan, limbah, seperti itu. Itu jadi Victor, kalau kita bicara elemen-elemen keadaan Bali sebagai destinasi prioritas atau destinasi nomor 1 di Indonesia begitu. Gitu. Jadi memang kita bisa melihat ya bagaimana adanya dampak atau dampak lain daripada pembangunan itu sendiri gitu. Kayak tadi dari ekonominya memang menunjang, tapi ada hal lain juga. Seperti yang sering dikatakan sama Pak Ali juga bagai pedang bermata dua itu. Betul. Kan.
jadi di situ. Oke, Hmm. kita Ini saya boleh minum toh? ya silakan Oh, silakan iya. bahas. Ini saya juga butuh Iya, air. iya, iya, iya. Terus apa lagi nih? Ini Pak. Nah, dalam dalam jangka 10 tahun ke depan ini Pak, kira-kira dari perspektif Bapak sendiri, Bali itu arah-arahnya mau kemana gitu? Karena kita lihat lagi tadi bahwa dari apa ya, makin banyaknya kafe misalnya, Hmm. restoran ataupun hotel dari fasilitas yang menunjang itu, apakah ini juga mencoba apa ya, mencoba untuk melemahkan atau apa istilahnya untuk kepada sosial dan ya kita soroti saja sosial dan Ah, ya, ya, ya. daya tarik. Oke, Bali tidak akan kemana-mana karena pulaunya tidak mungkin Oh, bergerak. iya, 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 iya. Oke, tetapi arah pembangunan pariwisata pasti harus berubah karena kuncinya tadi ya Inovasi inovasi, tadi itu. begitu ya. Dan saya pikir pemerintah Bali bukannya tidak aware, mereka aware tentang situasi yang tadi sudah kita diskusikan begitu, bahwa mereka aware, mereka mempunyai sejarah panjang di sebagai destinasi populer begitu, tapi mereka juga aware bahwa terjadi stagnasi, over tourism begitu. Mereka aware dengan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Ya. Mereka aware juga tentang fragile, betapa vulnerable pariwisata, terutama terhadap apa krisis-krisis eksternal yang di luar perkiraan, seperti contohnya pada saat pandemi begitu. Padahal mereka sangat mengandalkan pariwisata. Nah, oleh karena itu, sependek yang saya tahu, beberapa kali ini yang saya tahu ya, pemerintah Bali mengupayakan apa ya, inovasi. Sebelum COVID, saya ingat waktu itu saya menghadiri sebuah acara di Bali begitu, dan saat itu wali kota pokoknya pemerintah, saya agak lupa begitu, menjelaskan bahwa selama ini pangsa pasar Bali lebih banyak Australia. Oke. Ya, Berasal dari Australia. ya. Kenapa? Paling dekat toh. Paling dekat. Dan mereka biasanya escape winter. Winternya Australia kan Juni, Juli, Agustus. Gitu. Saat Eropa summer, nah mereka winter dan mereka cari yang hangat-hangat, yaitu Bali. Nah, affordable, murah gitu kan. Terus karena dekat juga tadi. Betul. Tapi mereka menyadari bahwa mengandalkan pangsa pasar Australia saja yang sudah lama, itu pasti akan ada titik jenuh. Oleh karena itu, saat itu mereka mencoba beralih mencari pangsa pasar baru Di luar Australia, yaitu mainland dari China, seperti itu. Dan itu sudah terjadi begitu. Tetapi konsepnya masih massal. Wisatawan massal, destinasi wisata massal ya, wisata massal begitu. Jadi Cina mulai mengambil alih pasar Australia. Jadi wisatawan dari Cina semakin banyak begitu, dan saat itu dikelola juga, diprioritaskan untuk apa tadi, inovasi di bidang pasarnya. Jadi di bidang pasarnya ini. Ya, pangsa pasarnya maksud saya. Terus yang kedua, inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Bali untuk yang tadi berusaha untuk tidak decline begitu ya, adalah memdiversify, itu apa? Memperluas daya tarik, pilihan daya tarik. Memperbanyak pilihan itu ya. Betul. Contohnya kalau selama ini pantai menjadi daya tarik utama. Nah, sekarang mereka mulai bukan sekarang ya.
sudah beberapa tahun yang lalu begitu ya, memperkenalkan Bali tidak cuma pantai loh. Itulah sebabnya makanya digeser, ada destinasi baru digeser ke arah Ubud. Nah, Ubud itu kan bukan daerah Daerah pesisir. bukan daerah pesisir ya. Tabanan, Buleleng begitu. Yang mana adalah daya tariknya tetap alam tetapi bukan pantai. Contohnya adalah terasering, rice field ya, sawah, persawahan kemudian alam yang seperti kita ini, Ya. seperti itu, dan juga budaya. budaya. Kemudian semakin banyak tumbuh resort yang lebih private, betul ya. Kalau yang tadinya sempat pada saat wisata massal itu lagi naik daun, hotel-hotel budget banyak bertumbuh di sana, betul ya. Pop, terusnya Ibis yang dekat-dekat Kuta gitu kan, yang menembak backpacker gitu kan. Tapi bergeser ke arah yang lebih privacy seperti villa, resort, tempatnya pun terpencil begitu. Hidden gem Ya, hidden gem seperti itu. Air terjun. Nah, ini adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Bali untuk diversify daya tariknya. tarik yang Bali tidak hanya tentang pantai. laut, Ya, oke. tentang- Sini sudah penuh, mereka coba itu. Dan saya pikir ini strategi yang memang on the track gitu ya. Baik begitu. Walaupun bukan nol resiko, tetap ada resiko. tetap ada resiko. Salah satu resikonya kalau boleh saya ceritakan adalah ketika wisatawan tinggal di villa yang remote, maka resiko keamanan menjadi satu isu yang harus dikelola. Keamanan. Sempat muncul di berita perampokan terjadi. Kenapa? Karena remote kan. Mau minta tolong ke siapa begitu ya kan? Iya, tidak ada yang dengar. Ya, seperti itu. Nah, itu juga saya bilang bukan berarti tanpa risiko, tetap ada risiko yang harus dikelola. Tetapi kalau boleh saya bilang, pemerintah Bali sudah melakukan on the track gitu loh, yaitu diversify daya tarik begitu, supaya tidak terkonsentrasi di satu area saja, tetapi bisa menyebar. Nah, itu bagian dari inovasi juga ya, betul. Oleh karena itu juga banyak kalau Victor perhatikan, banyak juga paket-paket. Mereka tiba di Denpasar gitu kan, dekat Kuta, tawarkan paket-paket yuk, Ubud ya kan, explore overland Bali, seperti itu. Termasuk the next Bali. Nah, the next Bali maksudnya ya, banyak orang terminologinya the next Bali, tapi saya sebetulnya kurang setuju. Tidak akan pernah ada the next Bali. Ya, jangan pernah mau mengembangkan area lain menjadi Bali kedua gitu. Betul. Karena setiap destinasi punya keunikan sendiri. Nah, seperti misalnya Bali Lombok, Bali Labuan Bajo, itu kan bundling kan, dengan harapan kalau dari sisi nasional adalah nggak cuma ke Bali, tetapi explore Indonesia tuh di luar Bali masih banyak yang bagus loh. Gitu. Itu dari sisi inovasinya. Kemudian menuntut ke yang paling baru, saya sempat baca di berita di tahun ini di sebuah acara pertemuan itu, pemerintah Bali juga menjelaskan bahwa mereka sekarang mencoba mengubah brandingnya dari yang tadi pantai segala macam ke arah, tadi kan tanyanya arah pengembangan ke arah wellness tourism. Nah, wellness tourism itu adalah aktivitas wisata untuk kesehatan mental, kemudian yang dicari adalah serenity, quiet, suara alam seperti ini, sehingga aktivitas seperti yoga, kemudian spa itu menjadi daya tarik yang diangkat dan pengembangannya ke arah sana. Supaya apa? Supaya tadi yang sudah jenuh ini tidak membuat Bali
turun, Decline. tetapi ada satu lagi, something new di Bali nih. Bali tidak cuma pantai nih, ada lagi baru loh. Nah, itu kan sebetulnya yang dicari oleh pasar, betul nggak? Ya betul. Sama-sama Bali tapi ada yang baru lagi loh. Iya. Ada yang baru lagi loh. Nah, Iya. gitu. Jadi arah pengembangan Bali ke depan adalah ke arah wellness tourism. Ini informasi yang saya dapat dari berita-berita begitu ya, dari juga tulisan-tulisan begitu. Dan saya pikir ini adalah tindak lanjut searah dengan yang tadi terjadi yang saya jelaskan sebelum COVID begitu kan. Dan ini juga sebagai dampak COVID toh. Ya enggak? Ketika COVID kan bukan antisosial ya, social distancing ya kan. Itu. Jadi kalau bisa jangan rame-rame, Ya. cari tempat-tempat ya yang lebih sedikit orang itu. Kemudian kalau pertanyaannya apakah ini pas atau akan berhasil, time will tell. Ya, waktu akan membuktikan. Tetapi saya pikir kalau menurut hemat saya, inovasi-inovasi yang dilakukan terlepas apakah akan berhasil atau tidak, itu wajib dilakukan. Ya, kenapa? Kalau kita berhenti inovasi, Bali berhenti inovasi mengandalkan Kuta terus. Padahal Kuta walaupun masih ramai, tetapi tidak semenarik dahulu, betul nggak? Betul. Ya kan? Seperti itu. Kuncinya ya inovasi juga tadi. Betul. Dan ini adalah upaya pemerintah ya setelah dan tidak terlepas juga dari dampak dari setelah COVID itu arah-arah preferensi wisatawan itu sendiri ya Pak ya. Ya betul. Cukup menjawab ya? Minum dulu. Oh iya baik. Saya nggak ada kopi ya. Iya. Apalagi? Nah ini Pak, saya masuk ke isu-isu terkait dengan pengelolaan sampah di tiap-tiap destinasi itu Pak ya. Yang kita tahu di mana ketika berada pada satu destinasi pasti kita akan menghasilkan sampah, memproduksi sampah itu sendiri. Nah untuk Bali nih Pak, mungkin pernahkah kita karena kita bicara juga terkait dengan sampah di Kuta dan lain-lain itu, kira-kira dari pemerintah sendiri atau mungkin dari komunitas masyarakat lokal ataupun pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang industri pariwisata itu mempunyai fokus tersendiri atau tidak Pak? Karena yang dikhawatirkan akan berdampak pada banyak sisi begitu, apalagi dengan isu mikroplastik yang kemudian mencemari di laut itu. Iya, memang sebetulnya ya. Kalau boleh jujur loh, kontributor penyumbang sampah terbesar itu rumah tangga. Iya. Kayak kita ini, plastik ini, gitu kan. Tetapi diperparah memang dengan ini tadi aktivitas wisata begitu. Tapi sebetulnya kalau saya melihat dari POV berbeda. Wisatawan boleh banyak. Tapi jika awareness tentang sampah itu sudah dimiliki oleh masyarakat, masalah sampah yang sedang kita hadapi sekarang mungkin bisa jauh lebih bisa dikelola. Saya ambil contoh begini, wisatawan 2 datang, kemudian wisatawan 10 datang, 100, 1000, tetapi yang kita sediakan menggunakan plastik segala macam, betul ya? Jadi sebetulnya tuan rumah atau pengelola destinasi juga berperan atau dalam posisi yang sangat krusial untuk yang akan menghasilkan ini sampah akan parah atau tidak. Jadi
salah satu penentu ya kalau bisa dikatakan terbesar juga ya. Iya, sebagai contoh misalnya pengelola, tamu datang ke sini, Ya. tapi kita dari kitanya sudah Ya. menentukan oke, no plastik. Ya. Kita menyuguhkan dengan gelas dari keramik, segala macam makanan dari tempat makanan yang dari misalnya bukan sekali buang, oke, tidak ada styrofoam segala macam. Itu akan sangat berpengaruh tidak? Pengaruh sekali bahkan Yes. pada penyumbang. Betul, betul. Wisatawan datang 1 atau 500, tapi kalau pengelolanya tadi Menyediakan punya awareness itu, maka sampah bisa sangat mudah bukan sangat mudah ya, bisa lebih mudah untuk dikelola, betul ya? Nah, seperti itu. Apalagi jika tadi awareness ini sudah begitu mendarah daging di rumah tangga tadi, betul nggak? ya. Jadi sebetulnya kita selalu menyalahkan, menumpukan semua kesalahan pada wisatawan. Ya, Tapi satu sebetulnya sisi. kita harus lihat juga dari sisi pengelolanya dan Pengelola tuan itu. rumahnya, betul nggak? Iya. Ya, Tidak begitu. bisa kita cuma menitik beratkan pada Dan menyalahkan kalau sampah banyak ini gara-gara wisatawan banyak nih. Belum, ya walaupun mereka juga berkontribusi, tetapi bukan semuanya salah mereka gitu. Itu harus ada istilahnya sebab akibat begitu ya. Ya. Ketika sebagai pengelola kita menyediakan segala sesuatu yang environment friendly, Ya. maka kita akan berkontribusi besar. Saya ambil contoh waktu saya di Labuan Bajo, Ya. ada acara dari Australian Aid begitu ya, short course begitu, dan berkunjung ke satu villa di Labuan Bajo yang tempatnya di jadi kalau ke sana kita harus naik perahu gitu ya. Oke. Dan ini sebagai contoh begitu ya. Pemiliknya memang bukan orang asli Labuan Bajo, tetapi dia mengembangkan villa itu dalam konteks eco. Artinya apa? Tidak ada AC. Kemudian aktivitas wisatawannya tuh kalau pagi nanti diajak membersihkan pantai. Kemudian dia kumpulkan plastik-plastik. Kemudian menjadi sebuah karya tertentu begitu. Dan tidak menyediakan kulkas. Nah, seperti itu. Nah, contoh ini walaupun banyak lagi nanti yang lainnya tetapi ini saya menyebutkan kasus ini sebagai salah satu contoh bagaimana pengelola bisa berkontribusi terhadap pengurangan sampah. Itu sendiri. Jadi yang menginap sana, satu pasti menghemat listrik, ya nggak? Karena memang tidak disediakan. Tidak disediakan Ya, AC kemudian ataupun- ya. Sampah plastik berkurang. Kenapa? Karena memang tidak ada ini nih plastik. Begitu kan? Ya. Dan Jadi, aktivitasnya pun betul. tadi itu ya. Yes. Jadi bagaimana keterkaitan antara sang penyedia layanan dengan pasar untuk tadi satu lingkaran yang tidak bisa dilihat satu pihak, Ya. satu pihak saja gitu. Nah, saya membayangkan masalah sampah di Bali ini akan jauh lebih bisa di-manage ketika ada awareness ini. Gitu loh. Kesadaran yang muncul daripada pengelola Dan masyarakatnya juga itu ya. ya kan? Ya. Gitu loh. Nah, tapi apakah ini mudah? Tidak, pasti. Ini jalan terjal yang panjang begitu. Tapi memang harus seperti itu, dan saya berharap juga nanti ini menjadi adik-adik yang mendengarkan, pemirsa yang mendengarkan, menjadi point of view juga bahwa harus berangkat dari yang pengelola juga gitu loh. Masyarakat juga gitu loh. Bahwa sampah bukan semata-mata gara-gara wisatawan gitu loh. Kalau tidak kita menyediakan yang berpotensi sampah, pasti wisatawan juga tidak akan menyampah kan gitu. Iya. Gitu. Dan memang sangat sangat berpengaruh juga dari siklus yang ada di tatanan masyarakat dan juga ya. Oke. Nah ini Pak, kita lanjut.
Saya tidur dulu deh. Nanti di ini aja ya. Oke. Apalagi tentang sampah. Regulasi. Hmm? Regulasinya yang ada. Mm-mm. Oke Pak, mungkin kita bisa bergeser setelah kita bicara dari destinasinya, terus dari pengelolaan sampah atau pengelolaan destinasi dan arah pengembangan destinasi yang ada nih, kita bergeser ke arah hukumnya. Nah ini, Wah, ini berat ini. ini berat ini. Kalau hukum, waduh, salah Karena- panggil narsum kan? Pak, dari regulasi yang ada ini Pak. Hmm. Nah, dari regulasi yang ada ini, isu apa ya? Karena kita mengambil contoh misalnya sebuah proyek strategis nasional ini. Hmm. Nah, di sini nih yang terkadang ini banyak sekali munculnya apa ya? Semacam persoalan di masyarakat, lingkungan dan juga pemerintah. Padahal harusnya semua ini saling bergandengan tangan begitu kan Pak? Ya. Ya, bahwa di beberapa tempat, di salah satu tempat itu saya juga pernah mendengarkan sebenarnya kita tidak menolak pembangunan. Yang kita tolak adalah ketika kita tidak diajak, lalu yang paling berdampak adalah kita yang tinggal di situ. Nah, itu pernyataan-pernyataan itu yang ketika muncul dari masyarakat itu. Jadi tidak bisa apa ya, melihat secara bergandengan begitu. Oke. Iya, bicara misalnya kebijakan, payung regulasi. Sebetulnya kita pengembangan di daerah itu harus merujuk pada payung besar, yaitu Riparnas, Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional. Yang masih kita pakai adalah Riparnas 2010 sampai 2025, tahun ini terakhir. Dan harus direvisi. Iya, akan ada Riparnas lagi begitu. Nah, sebetulnya jika Riparnas ini dipergunakan secara benar atau berfungsi secara benar, permasalahan-permasalahan yang tadi Victor bilang itu bisa diantisipasi jika benar-benar terintegrasi. Jadi kan ada level toh, ada hierarki begitu, bahwa Riparnas ini menjadi payung nasional untuk acuan Riparda Daerah-daerah ini. Yes, baik level provinsi maupun level kabupaten kota. Ya. Nah, ini akan menjadi payung juga untuk perencanaan tapak. Begitu. Dan idealnya semua itu tadi sebetulnya bisa dihindari atau diantisipasi ketika ini terintegrasi. Betul. Perencanaan tapak mengacu kepada Riparda, Riparda, kabupaten atau kota, Riparda kabupaten kota mengacu kepada Riparda provinsi. Riparda provinsi. Nah, kemudian mengacu kepada Riparnas. Masalahnya adalah ini masalahnya. Apa yang menjadi payung hanyalah menjadi payung yang tidak dibuka, begitu kebanyakan. Ya, maksudnya dalam implementasinya memang cukup sulit untuk mengakomodir banyak kepentingan, ya kan? Nah, sebetulnya di Riparnas itu, kalau Victor baca, pendekatan pembangunan yang tercantum di sana adalah pembangunan pariwisata berkelanjutan, Sustainable Tourism Development, dengan 3 fokus, yaitu keadilan sosial, efisiensi ekonomi, dan lingkungan. Nah, ini merujuk kepada 3 pilar konsep atau teori Sustainable Tourism Development, which is ekonomi, ya kan, sosial dan environment, ya kan. Nah, itu. Jadi kalau di sana waktu bicara tentang keadilan sosial, dia bicara tadi
bagaimana melibatkan masyarakat, itu sudah ada di Riparnas semua begitu tercantum. Tetapi ya sekali lagi, ketika ini hanya menjadi buku kitab yang tidak diimplementasikan, betul nggak? Ya akan Kan sulit. kayak Tetap tadi terjadi. kan payung yang ya sekedar payung yang tidak Tidak dibuka. Ya, Ketika hujan ditutup saja. Ya, payungnya mau sebagus apa tetap basah, toh. tetap basah, betul betul. Sebagai contoh begini, ketika kita bicara di Riparnas keadilan sosial itu, maka tentang tadi bahasa-bahasa saya hanya jadi penonton, Ya, itu seharusnya betul. tidak ada lagi, Ya, ya kan? ya, Betul enggak? betul. Tapi yang terjadi, sorry to say gitu, ya tahu sama tahu di lapangan adalah yang lebih banyak mendapatkan keuntungan atau beneficial atau yang banyak terlibat bukan masyarakat tetapi investor misalnya kan, karena ada apa, kepentingan investasi yang mereka sudah tanamkan kan, betul nggak? Kemudian iya, koreksi saya kalau salah, masih banyak juga kebijakan yang top down driven, dibentuk dulu baru disosialisasikan ke masyarakat. Padahal dalam konteks ini Ya, turunannya kan CBT kan, Ya. community based Based tourism, tourism. di mana masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pengelolaan sampai pemasaran, Pemasaran, ya ya. kan. Tetapi di lapangan masih banyak yang terjadi adalah jadi dulu perencanaannya baru disosialisasikan. yes, dan FGD itu sebetulnya banyak yang masih banyak terjadi, masyarakat ini keterwakilannya jadi pertanyaan. Itu juga banyak dibahas di kajian ilmiah. Who represent the people? Karena apa? Seringkali yang ikut FGD tidak mewakili masyarakatnya, ya kan? Betul. Betul nggak? Ya seperti itu. Jadi kembali lagi ke tadi, kalau kita merujuk kepada Riparnas, pada sebetulnya ini payungnya sudah STD ya, sudah Sustainable Tourism Development, tetapi memang dalam implementasinya masih banyak sekali PR. Ya. Contoh yang kedua, ekonomi, benefit, ya kan? Ya, ya. Seharusnya masyarakat toh, Betul. kesejahteraan masyarakat, tetapi tadi yang dipertahankan untuk berlanjut bukan ekonomi masyarakatnya, tetapi bagaimana bisnis pariwisatanya bisa berlanjut, Ya. sekalipun mengorbankan masyarakat. Ya, itu yang menjadi kritik-kritik di kajian-kajian ilmiah dan juga kalau observasi lapangan. Betul nggak? Betul. Udah tanam modal nih, jadi kapan nih modal Iya. saya balikan begitu. Jadi kembali lagi ke topik yang tadi Victor angkat, bahwa dari sisi kebijakan atau regulasi, ketika semuanya terintegrasi, saya pikir benar-benar ya dalam hal secara benar terintegrasi dan mengacu sesuai itu, ini semua sebetulnya bisa diminimalisir. Saya nggak bisa bilang eliminir, nggak mungkin bisa hilang ya, tapi bisa diminimalisasi begitu dan bisa dikelola seperti itu. Tetapi memang sekali lagi, apa yang tertulis tidak semudah ketika di lapangan. Betul, gitu. Jadi bukan kebijakan yang jelek di atas, mungkin kebijakannya bagus, tetapi implementasi turunannya itu yang perlu dibenahi misalnya gitu. Dan masih menjadi PR juga kan Pak. Betul. Suatu yang sudah ada nih ideal terus diimplementasikan. Jangankan regulasi, itu konsep pariwisata berkelanjutan aja banyak kritik juga toh, bahwa ini tuh kondisi yang terlalu ideal yang tidak mungkin bisa dicapai begitu tadi ya. Sustainable ekonomi, sosial itu terlalu gitu kan. Ketika di lapangan tidak semudah itu, Jose ya gitu. Ya, tetapi memang tetap harus diusahakan gitu. Lebih baik bergerak maju untuk mendekati ketimbang kita menarik diri kan gitu. Atau ketimbang diam saja. Ya itu seperti payung tadi, jangan lupa dibuka. Iya, betul. Oke Pak. Nah ini Pak, ketika kita bicara, balik lagi kita ke destinasi yang ada, ketika bicara tentang pembangunan dengan sebuah
destinasi yang menonjolkan kebudayaan dan alamnya ini Pak. Oh, Bali nih? Iya, Nah, di Bali Bali kan? ini. Terus di lain sisi juga ada ya beach club dan lain-lain, ini kan semakin bertumbuh subur juga. Bahkan dalam salah satu video di Instagram itu saya pernah melihat ketika beach club itu bukan di pantai tetapi di jalanan begitu. Jadi disediakan sebuah bus di situ penuh dengan ya ada barnya, minuman dan juga lampu gemerlap ya seperti diskotik tapi menyusuri jalanan kota di Bali itu Pak. Itu. Jadi ketika kedua ini kita bicara pada pariwisata yang apa ya, yang berkelanjutan atau sustainable tourism develop itu Pak, itu apa sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar ketika yang satunya menonjolkan kebudayaan dan alam yang ada dan satunya juga ya menonjolkan seperti pembangunan beach club, terus adanya jembatan kaca, destinasi-destinasi yang banyak sekali berkembang. Tantangannya adalah begini ya. Ya. Dalam setiap pembangunan, apapun bentuknya, Ya. konteks kita kan pembangunan pariwisata, selalu membawa dampak ke masyarakat tuan rumahnya. Oke. Dampaknya itu tadi selalu seperti pedang. Iya. Ada yang baik, ada yang buruk. Sama juga dengan pariwisata. Ketika sebuah pembangunan pariwisata diadopsi untuk dijalankan atau menjadi andalan pergerakan ekonomi sebuah daerah gitu, maka akan ada dampak-dampaknya. Begitu. Nah, termasuk tadi adalah kok seperti mungkin yang dimaksud Victor ini seperti bertolak belakang ya. Iya. Yang satu ini katanya budaya alam, tapi ini kok subur juga. Iya, yang modern segala macam begitu. Nah, disinilah pentingnya pentahelix. Secara pribadi saya bilang pentahelix itu saya nggak tahu ini keniscayaan atau tidak mungkin dicapai begitu. Kenapa? Karena sulit untuk duduk bersama, mengesampingkan ego sektoral, untuk bersama-sama melihat satu visi. Yes, kita sama-sama bergerak ke sana ya. Betul nggak? Apa yang terjadi di yang tadi Victor bilang ini kan sama seperti yang tadi Riparnasnya bagus nih, tetapi implementasinya banyak kepentingan begitu. Sama misalnya contoh dalam kasus Bali, saya bisa salah. Pemerintah Bali misalnya ini berdasarkan di berita yang saya baca begitu, arahnya ke wellness tourism. Tetapi juga ada pasti bisnismen atau investor yang bergerak yang berpikir oh no, saya nggak mau ke situ, pasar saya di sini kan, betul nggak? Itu kembali ke ego sektoral begitu. Jadi akan terus ada seperti ini. Yang perlu dilakukan adalah duduk bersama, melihat bagaimana jalan tengahnya, begitu. Contoh misalnya, ini contoh aja saya tiba-tiba pop up aja. Misalnya tentang yang tadi saya juga belum pernah lihat sih ada yang tadi bar yang keliling naik bis gitu. Bus itu kan. Oke. Yang satu jualannya serenity, quietness. Tapi ini jebah ya kan gitu. Misalnya contohnya, ini contoh simpel saya sebenarnya ketika berarti supaya tidak saling kontradiktif, bisnya boleh beroperasi tetapi tolong jangan melewati tadi yang rute yang menjaga keheningan yang tadi menjual wellness tourism. Itu cara bodoh lah istilahnya, contoh sederhana yang bisa dilakukan, kesepakatan yang bisa dilakukan untuk supaya bisa jalan. Tetapi memang tetap harus ada flagshipnya. Ketika pemerintah Bali memutuskan flagshipnya tadi wellness tourism, maka ini yang harus lebih besar bulannya dibandingkan yang ini tadi, gitu ya.
Paham ya maksud saya ya? Ini kan ibarat bola-bola besar, Iya. daya tarik kan gitu. Nah, bola besar utamanya, main dish-nya itu tetap wellness Wellness tourism tourism. gitu loh. Tapi bukan berarti sudah tidak boleh lagi yang Ya, itu. ya. Tetap harus ada kompromi tadi. Nah, tadi pentingnya pentahelix itu kolaborasi. Kolaborasi, duduk bersama Ya. membicarakan visi. Ya. Hmm. Terkadang memang dalam implementasinya itu memang kalau kita yang kita amati juga memang sedikit-sedikit, bukan sedikit sih, banyak susahnya juga ketika diimplementasikan ini Ya. kan Pak. Ya, itu karena selalu saja muncul pasti sama kayak A muncul B, Ya. nanti muncul opsi-opsi yang lain lagi begitu, dan itu tidak pernah disatu visikan begitu ya. Oke, mungkin ini Pak terakhir, Ya. jadi apa nih pesan untuk kita semua sehingga teman-teman juga yang bisa mendengarkan ini ketika membicarakan pariwisata ataupun yang mempunyai cita-cita memiliki sebuah mengelola destinasi dan itu kira-kira pesan apa Pak yang bisa disampaikan? Satu, selalu aware dengan progres destinasi yang kita kelola. Monef itu selalu harus ada. Supaya apa? Supaya kita bisa pantau life cycle destinasi kita. Ya. Oke. Yang sering terjadi adalah orang cukup puas dengan semakin banyak, banyak nih, rame, tapi tidak ada pola perencanaan periodik gitu kan. Nah itu, jadi pantau monef, oke, untuk mengetahui posisi life cycle destinasi kita. Terus kedua, don't stop Inovasi. Tadi inovasi adalah berhenti inovasi sama dengan bunuh diri. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi life cycle di pariwisata sangat dinamis. Bahkan perencanaan kita pun harus menyisakan ruang flexibility. Apa yang sudah kita rencanakan bisa, misalnya 5 tahun nih, bisa jadi harus ubah haluan 2 tahun. Di tengah-tengah jalan. Betul. Contoh seperti COVID terjadi. Iya. Apa mungkin bisa tetap berusaha tadi kan gitu. Jadi flexibility. Pertama tadi awareness tentang life cycle. Kedua inovasi. Ketiga flexibility. Flexibility ini termasuk tadi apakah mungkin kita diversify daya tarik, aktivitas wisata begitu. Oke. Nah, ketika kita bisa melakukan ini dari level yang paling rendah maupun yang paling tinggi, saya pikir destinasi yang kita kelola bisa tadi berkelanjutan. Tentu saja selalu mengacu kepada tadi 3 pilar ekologi, sosial dan ekonomi itu. Begitu. Itu sih. Oke. Terima kasih Pak Aldi yang sudah berdiskusi bersama. Ya. Oke, untuk teman-teman semua kami izin undur diri. Baik. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.